Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma wassalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arhamna wa ahlana bil Qur'an. Allahumma akrimna wa ahlana bil Qur'an. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Shadaqallahul azim. Al-Quran surah Al-Isra, surat yang ke-17 ayat 32. Terjemahannya, berlindung kita kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk atas nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Maha benar Allah yang Maha Agung. Surat Al-Isra ayat 32. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah asar Masjid Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat yang kita muliakan, kajian kita dalam rangka mengamalkan surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dalam menjaga keluarga, maka kita bahas surat Al-Isra ayat 32, yakni tentang salah satu dosa besar. Di samping dosa besar, ini adalah perbuatan keji dan suatu perbuatan yang buruk. Apa itu? Adalah perzinahan atau perbuatan zina. Bertemunya dua alat kelamin yang tidak dimulai dengan akad nikah, atau menikahi orang-orang yang diharamkan untuk dinikahi, baik haramnya karena nasab, baik haramnya karena perkawinan, atau haramnya karena mahram. Maka terjadi hubungan laki-laki dan perempuan. Dalam kondisi hal seperti itu, maka itu yang disebut dengan zina. Al-Quran memiliki bahasa yang sangat menjaga generasi umat manusia ini, sehingga yang dilarang bukan langsung kepada perzinaannya, tetapi menghampiri saja tidak boleh, mendekati saja tidak boleh. Dengan bahasa wala taqrabuz zina, janganlah kamu dekat-dekati perbuatan zina, karena sesungguhnya innahu kana fahisyah,
perbuatan zina itu adalah perbuatan yang buruk. Wasa'a sabila, perbuatan atau jalan yang buruk. Dulu katanya virginity the gift of wedding. Keperawanan itu adalah hadiah perkawinan. Sekarang di anak-anak muda kita ada the virginity the gift of birthday. Jadi keperawanan itu adalah hadiah ulang tahun, Pak. Di berita terbaru Bapak Ibu hampir 64% terjadi pernikahan didahului oleh hubungan di luar nikah, 64%. Jadi di negara muslim terbesar ternyata umatnya menganggap remeh masalah perzinahan. Karena kita kadang-kadang begitu juga, kalau terjadi hamil di luar nikah, sudah nikahkan saja, selesai. Seolah-olah perzinahan mereka selesai hanya dengan nikah saja. Bahagia Ustaz, sama kecelakaan kapal lah hamil lo di luar nikah. Ya siapa kapal lah kecelakaan kapal Pak. Anak hamil di luar nikah, ini pindah lo kapal lo, kamu ini pindahan kapal lo. Dia tak malu Ustaz. Ketika hamil di luar nikah terjadi perzinahan, kamu tidak malu. Padahal Al-Quran mengatakan azaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Laki-laki yang berzina, perempuan yang berzina yang belum menikah, maka didera 100 kali mi'ata jaldah. Diambil pelepah kurmata dan lakuan minumkan 100 kali banyaknya. Itu kan berat, Pak. Malah Rasulullah mengatakan bahwa orang-orang yang berzina, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-waladu lil firashi walil ahiril hajar. Kata Rasulullah, anak itu dinasabkan kepada pemilik tempat tidur, yaitu laki-laki yang menikahi ibunya. Jadi kalau terjadi pernikahan lalu lahir anak itu dinasabkan kepada bapaknya. Kalau anak itu di luar nikah, maka dinasabkan kepada ibunya. Kalau yang sudah pernah menikah lalu melakukan perbuatan perzinahan, maka hukumnya dihukum rajam. Dibayar waktu sampai mati, Pak. Mari hukumannya itu. Malah kata Allah, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna nafsan allati haramallahu illa bil haqq wa la yaznuna. Apabila manusia tidak menyembah Tuhan selain daripada Allah, artinya tidak berbuat syirik, dan manusia itu tidak membunuh kecuali yang sesuai dengan yang hak, dan mereka tidak melakukan perbuatan zina. Kalau seandainya mereka melakukan yang tiga itu, ketika dia melakukan perbuatan syirik lalu malah membunuh secara tidak hak dengan cara yang batil, kemudian mereka melakukan perbuatan zina, wa may yaf'al zalika yalqa azama, maka mereka melakukan perbuatan dosa, yudha'af lahu azabu yaumal qiyamah wa yukhlad fihi muhana. Mereka melakukan perbuatan dosa yang besar dan diazab dengan azab yang berlipat-lipat, dan mereka kekal di dalam neraka. Apa maksudnya itu Bapak-bapak, Ibu? Ketika manusia itu berbuat syirik dan mati dalam kesyirikannya, ketika manusia itu membunuh lalu mati sebelum bertaubat, atau manusia itu melakukan perbuatan zina dan mati sebelum bertaubat,
azabnya dilimpahkan untuk dia dan dimasukkan ke dalam neraka dan kekal dalam neraka. Jadi berzina itu nggak bisa ubahnya menikah saja. Diajar bertaubat. Nah ini marah sekarang bapak ibu-ibu yang dimuliakan. Tuh sampai kawalan dogir orang berzina itu bayangkan. Kajian hak, iya kan? Siapa? Ketua KPU kan? Kajian haknya apa berzina itu bayangkan. Ya kan? Itu berita di tempo.com. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ini akibatnya bukan sekarang saja Pak. Kenapa dikatakan wasa'a sabila? Anak di luar nikah dinasabkan kepada ibunya. Berarti kalau dia perempuan, siapa yang menikahkannya? Menjadi walinya. Yang jadi walinya adalah wali hakim. Ya kan? Maka tidak berhak laki-laki yang menzinai ibunya walaupun memang dia yang melakukan perbuatan zina. Nah kalau dia tidak berhak melakukan untuk menikahkan, nanti kalau dia nikahkan artinya batal nikahnya. Ya kan? Maka itu bapak-bapak berhak ini sebenarnya wazani apa hukum mereka. Ada yang lebih menarik terakhir yang saya sampaikan surah An-Nur ayat 3 Pak. Az-zani la yanfihu illa zaniya aw musyrika. Wa zaniya la yanfihu huma illa zani. Laki-laki yang berzina tidak boleh menikah kecuali dengan perempuan yang berzina atau dengan orang musyrik. Perempuan yang berzina tidak boleh menikah kecuali dengan laki-laki yang berzina kecuali dia musyrik. Dan itu haram hukumnya menikah kecuali dengan yang berzina juga. Jadi itu jelek dan buruknya. Tidak boleh kita menikahkan orang baik-baik dengan berzina kecuali dia bertaubat. Nah, ini penting bapak ibu-ibu. Maka diajaklah orang-orang ini yang telah terlanjur melakukan perbuatan zina supaya mereka bertaubat kepada Allah, supaya mereka selesai kehidupannya di dunia. Walaupun orang berdebat tentang bagaimana hukum menikahkan anak yang sudah terlanjur berbuat zina, tapi Imam Syafi'i membolehkan menikah, boleh bergaul dan tidak perlu lagi diulang menikah, tapi memang dia harus ajar bagaimana bertaubat dari melakukan perbuatan dosa besar. Kita berdoa kepada Allah dan berharap mudah-mudahan generasi-generasi kita pada masa sekarang ini betul-betul kita penjaga, kita pelihara supaya jangan terjebak berbuat zina. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Mohon maaf wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah